Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ada mantan HP flagship dari LG nih yang akan saya review pada video kali ini. Pakai chipset Snapdragon 845, layar SDR10 yang beresolusi Quad HD+, dan tentunya punya fitur sekelas flagship seperti wireless charge, yaitu LG G17Q. Di marketplace online, harga HP ini saya dapetin seharga 2,4 juta aja nih, dengan kondisi yang mulus, no minus, dan full set. Apakah HP limbah Korea ini masih worth untuk dibeli dan dipakai di tahun 2021 ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Impresi awal waktu megang LG G17Q ini, feel premiumnya jelas masih cukup terasa. Build quality-nya terasa solid dan kokoh berkat material glass di kedua sisinya, yang dibalut dengan frame aluminium. Ukuran HP ini terasa compact jika dibandingkan dengan smartphone masa kini. Layar 6,1 inch ini menggunakan panel IPS LCD yang didukung fitur SDR10 dan Dolby Vision dengan resolusi Quad HD+ 1440 x 3120 pixel serta sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Meskipun belum pakai layar OLED, tapi ketajaman warnanya udah bagus banget. Yang sangat disayangkan sih HP ini masih menggunakan OS Android versi 8 alias masih Oreo. Saya cek juga menggunakan aplikasi sensor box, hanya ada 2 sensor saja nih yang tidak terbaca di HP ini. Untuk kapasitas baterainya, LG G17Q ini dibenamkan baterai sebesar 3000 mAh yang support pengisian cepat 18 watt dan juga pengisian tanpa kabel alias wireless charge. Untuk screen on time-nya setelah saya pakai seharian untuk daily use dan sesekali bermain game bisa mencapai 3,5 jam lebih dan baterainya masih sisa 6%. Tapi kalau untuk gaming bakalan berbeda lagi ya. Berikut adalah performa untuk hasil benchmark dan gaming testnya. LG G17Q ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 845 yang dipadukan dengan memori RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Pengetesan menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 240 ribuan. Lalu untuk aplikasi Geekbench 5 menghasilkan skor 385 poin untuk single core dan skor 1783 poin untuk multicore-nya. Terakhir, pengetesan menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Screenshot Extreme, mendapatkan overall score 3906. Skor benchmarknya sih udah lumayan oke nih. Berikut adalah data gaming test dalam menjalankan game-game SD yang udah saya siapkan. Game pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik saya mainkan pada settingan Smooth Extreme. Gameplaynya cukup stabil dan memang cenderung terasa smooth. Sedikit frame drop terasa saat bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 19%. Game kedua saya tes bermain game Genshin Impact. Ternyata untuk settingan defaultnya berada di medium. Tapi saya coba mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps. Dan gameplaynya jadi terasa lag dan kurang smooth. Frame drop terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 42 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 23%. Game ketiga saya tes bermain game Arena of Valor. Dan untuk settingannya saya rubah ke rata kanan dengan mengaktifkan mode hack frame rate-nya. Gameplaynya smooth dan jarang terjadi frame drop. Animasi grafisnya juga bisa ditampilkan dengan maksimal saat war dan saat skill tiap hero-nya diaktifkan. Suhu panas HP juga tidak begitu terasa mengganggu. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 40 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 17%. Game terakhir saya tes bermain game Asphalt 9 dan ternyata settingan defaultnya udah bisa ngaktifin mode 60 fps. Tapi saat dirubah ke settingan high quality, gameplaynya jadi sedikit kurang smooth dan terasa ada sedikit lag saat mengeluarkan nose hingga bertabrakan dengan musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokehnya bisa ditampilkan dengan baik. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 19%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya hanya berkurang sekitar 9%. Tapi menggunakan koneksi WiFi loh ya. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian kameranya. HP ini menggunakan setup dual kamera dengan kamera utama bersensor 16 MP yang berapertur f1.6 yang memiliki fitur face detection autofocus dan juga fitur OIS. Sedangkan lensa keduanya adalah lensa ultrawide 16 MP yang berapertur f1.9. Untuk kamera selfie-nya sendiri bersensor 8 MP yang juga berapertur f1.9 yang menggunakan lensa wide.
Menurut saya kualitas jepretannya juga masih oke banget untuk kebutuhan masa kini. Dynamic range-nya luas, warnanya vibrant, dan detailnya juga masih tetap terjaga. Cuma memang sedikit kurang kontras dalam menangani foto backlight. Untuk mode potret, bokehnya terasa kurang rapi dan kurang optimal. Namun baik kamera depan atau belakangnya tetap sama-sama memberikan kualitas fotografi yang menurut saya masih oke banget. Untuk hasil perekaman videonya juga terasa smooth berkat fitur optical image stabilizer-nya. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan dan perekaman videonya. Kesimpulannya, apakah HP ini masih layak untuk dipakai di tahun 2021 ini? Menurut saya jelas masih cukup layak. Cuma memang minusnya di kapasitas baterainya yang udah tergolong kurang banget untuk saat ini. Tapi berkat pengisian dayanya yang lumayan cepat, saya rasa minusnya dalam hal baterai ini masih bisa ditoleransi. Kalau bukan untuk kebutuhan yang berat seperti intens bermain game, jelas masih enak dan nyaman banget untuk dijadikan sebagai HP daily driver. Buat yang tertarik untuk membeli HP ini, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.